Terus nanti sudah meninggal. Lewat di situ sudah bisa dilewati mobil. Pertama kali gabungan diinjak dan mobil itu di situ. Hari itu sudah. Nah, setelah sampai di rumah, anak-anak pada ngumpul semua. Pada jam 4 sore Bapak Presiden meninggalkan kita semua. Hari Rebo Pahing itu. Kemudian ya tetangga sudah jelas kalau Bapak Presiden yang meninggal oleh Bapak Presiden kan ditokohkan orang situ. Orang yang melawat itu dari beberapa desa, dari Beruang, Kali-Kali, Kalongan, Keramat, Burusan, Pegalangan, Bayangan, sehingga sampai nanti dari kubur itu Bapak Presiden tidak pakai mobil tapi digotong. Itu iring-iringannya itu sampai kubur sudah sampai, tapi di rumah itu masih belum putus dari banyaknya orang yang ikut mengantarkan jenazah Bapak Presiden. Dan di situ kenangan yang terakhir bagi saya untuk melepas kabar saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Om Janso. Begitu luar biasa. Beliau tidak butuh jabatan dan pangkat kita. Beliau tidak butuh disanjung atau dikasih itu. Tapi beliau sangat butuh dihormati dan dihargai. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beribadah kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Maka alhamdulillah yang masih punya orang tua yang saat ini masih ada di ruangan ini atau masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, jangan sungkan-sungkan untuk mencium tangannya. Jangan sungkan-sungkan memohon keikhlasannya, memberikan maaf atas kekhilafan kita. Maaf, kadang seperti saya, kalau sudah aktivitas kegiatan pekerjaan, lupa kepada kedua orang tua kita. Terlebih yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan maaf kepada kita kalau kita tidak meminta maaf dan keridhaan kepada kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suftillahi suftil walidain. Ridhonya Allah itu terletak dari keikhlasan hati dari seorang ayah dan ibu kita. Maka wajar seorang ibu usamanya di saat mengandung kita bagaimana perjuangannya. Di saat kita lahir, bagaimana jerih payahnya memperjuangkan nyawanya demi lahirnya seorang anak. Beliau tidak butuh apa-apa. Di saat kita masih kecil, nangis di malam hari, beliau dengan ikhlas bangun, memberikan kasih sayang kepada kita. Namun, ketahuilah, satu kali nafas yang beliau keluarkan, kita tidak mampu membalasnya. Siapa yang bisa bertaruh?
dari sekian ini bisa membalas budi baik dari orang tua kita? Tidak ada satupun. Kepada hambanya, kalau seorang hamba durhaka kepada kedua orang tuanya, terlebih orang tuanya yang sudah tiada. Ayo, tadi ada doa bersama sebagai bakti. Beliau yang sudah kembali tidak butuh apa-apa, hanya doa anak-anak yang soleh-soleh tadi itulah yang membawa cahaya surganya di dalam alam barzahnya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini cepat-cepat saja selesai begitu Pak ya. Tadi tidak akan diberikan ampunan oleh Allah pada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Berlaku saling sikap ucapan maaf. Kadang kita disuruh orang tua, Mas tolong seperti ini. Hati kita kadang-kadang tidak ikhlas. Kita bermuka masam di hadapan orang tua, itu termasuk bagian dari kedurhakaan kita. Kita bayangkan, berwajah masam di hadapan ibu nggak boleh. Apalagi sampai mencaci maki, naudzubillah, kan begitu. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan maaf kepada orang yang senantiasa bermusuhan, terlebih memutus tali persaudaraan. Bapak Ibu, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, ketampanan yang kita miliki, ada semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau tampakkan kesombongan dirimu di hadapan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Meskipun hartanya banyak, jangan lupa ada sebagian adalah harta milik orang lain. Sama, apalagi saudara sekandung. Mari kokohkan persatuan, kokohkan silaturahim antara satu dengan yang lain agar menjadi rahmat bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bertobat, sholat, mohon ampun, kan selesai. Tapi pada sesama harus ketemu. Maka orang yang baik adalah memberikan maaf pada orang yang telah menyakiti kita sebelum mereka meminta maaf. Dan orang yang baik adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri. Ada hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah, Bapak Ibu sudah sholat, iya, zakat, iya, amal, iya, puasa, iya, haji, iya, umroh, iya. Tapi ingat, hablum minannasnya harus diselesaikan antar manusia. Tidak bisa dengan yang lain. Maka dari itu, ini adalah suatu hal atau usaha. Mudah-mudahan tetap langgeng.